Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Siti Nurhaliza, dan teman-teman saya yaitu Dea Azra Nadira dan juga Sashi Nurayu Putri. Kami dari kelas akuntansi 5C ingin membahas terkait hasil kerja kelompok kami tentang analisis pola konsumsi e-commerce Shopee di kalangan santri, dampak terhadap gaya hidup di lingkungan pesantren. Tugas ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijensi Bisnis. Baik, langsung saja kita membahas hasil kerja kelompok kami. Pembahasan pertama terkait kerangka berpikir survei sampai target dan sasaran akan dibahas oleh Sashi Nurayu Putri. Selanjutnya, output sampai referensi yang digunakan akan dibahas oleh Dea Azra Nadira. Dan yang terakhir, metodologi penelitian sampai kesimpulan akan dibahas oleh saya sendiri. Jadi di sini ada kerangka berpikir yang mana penelitian ini dimulai dari pengenalan e-commerce sebagai fenomena yang berkembang di kalangan masyarakat muda, yaitu terutama santri. Nah, selanjutnya penelitian ini akan menganalisis pola konsumsi yang muncul akibat penggunaan platform e-commerce tersebut, serta dampaknya terhadap gaya hidup dan ekonomi pesantren. Dengan memahami hubungan antara e-commerce, pola konsumsi, dan dampaknya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi santri dan pengelolaannya dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan nantinya. Di sini ada 4 permasalahan dasar dari proposal ini yang dapat diidentifikasi berdasarkan rumusan masalah. Yang pertama itu adanya pola konsumsi santri terhadap e-commerce. Bagaimana pola konsumsi santri terhadap platform Shopee? Fokus ini mengacu pada perubahan perilaku belanja santri yang mulai bergantung nih pada e-commerce untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua itu ada dampak pada gaya hidup santri. Penggunaan e-commerce Shopee berpotensi menyebabkan pergeseran gaya hidup dari sederhana menjadi lebih konsumtif. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai kesederhanaan yang menjadi ciri khas di lingkungan pesantren. Yang ketiga, adanya pengaruh pada ekonomi pesantren. Nah, bagaimana sih Shopee ini mempengaruhi perekonomian pesantren? Permasalahan ini mencakup analisis perubahan pola pengeluaran santri yang bergeser dari kebutuhan pokok ke barang sekunder dan tersier, serta potensi dampaknya pada perusahaan pesantren atau usaha pesantren. Yang keempat itu adanya ketidaksesuaian dengan prinsip ekonomi Islam. Beberapa transaksi yang dilakukan melalui e-commerce mengandung unsur yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam seperti gharar atau ketidakpastian dan riba atau bunga dalam sistem kredit. Permasalahan ini mengindikasikan adanya tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan digital dan tradisi yang ada di pesantren. Jadi adanya rumusan masalah dari proposal ini mencakup 3 rumusan masalah yang kita dapatkan. Yang pertama itu bagaimana pola konsumsi e-commerce Shopee di kalangan santri di Pamulang. Yang kedua, apa dampak penggunaan e-commerce Shopee terhadap gaya hidup santri. Dan yang ketiga itu bagaimana e-commerce Shopee mempengaruhi ekonomi pesantren, terutama dalam hal pemasaran produk dan pendapatannya. Selanjutnya ada target dan sasaran, yang mana targetan itu sendiri adalah santri di lingkungan pesantren, khususnya di daerah Pamulang. Jadi penelitian ini berfokus pada analisis pola konsumsi mereka terhadap e-commerce, khususnya Shopee, serta bagaimana sih dampak platform tersebut mempengaruhi gaya hidup dan ekonomi pesantren. Nah, sasarannya itu yang pertama ada santri, yang mana untuk memahami bagaimana konsumsi melalui e-commerce mempengaruhi preferensi belanja, perilaku konsumtif, dan nilai-nilai kehidupan mereka. Yang kedua, pesantrennya sendiri.
yang mana menyediakan wawasan mengenai dampak konsumsi digital terhadap ekonomi pesantren dan menawarkan strategi adaptasi terhadap perubahan ini. Yang ketiga ada pengelola pesantrennya sendiri, yang mana untuk membantu mereka menjaga keseimbangan antara modernitas digital dan nilai tradisional dalam mengelola komunitas mereka. Yang keempat itu adanya stakeholder lainnya, yang mana sebagai dasar untuk merancang program yang mendukung integritas teknologi digital dalam kehidupan pesantren sambil mempertahankan nih nilai-nilai tradisional mereka. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai outputnya, di mana di tengah kemajuan teknologi dan digitalisasi, penggunaan e-commerce di kalangan santri di pesantren ini menjadi semakin relevan. Maka dari itu, untuk memanfaatkan potensi ini secara optimal, pengelola pesantren perlu mengadopsi kebijakan yang mendukung penggunaan e-commerce yang bijak. Di mana output yang kami temukan di sini itu yang pertama, pentingnya edukasi literasi keuangan. Edukasi literasi keuangan sangat penting bagi santri untuk mengelola pengeluaran mereka dalam berbelanja online. Dengan pemahaman yang baik tentang manajemen keuangan, santri dapat membuat keputusan belanja yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Selain itu, program pelatihan yang melibatkan orang tua dan pengasuh juga dapat membantu santri dalam memahami nilai-nilai kesederhanaan dan pentingnya menghindari konsumsi berlebihan. Nah, yang kedua, dampak sosial dari e-commerce. Jadi, perubahan pola konsumsi akibat penggunaan e-commerce ini dapat mempengaruhi hubungan sosial di dalam pesantren, di mana santri yang lebih aktif berbelanja online itu cenderung mengalami perubahan dalam interaksi sosial dan cara mereka mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, penting untuk mendorong kegiatan yang memperkuat interaksi antar santri, seperti diskusi atau workshop yang membahas dampak sosial dan budaya dari belanja online. Nah, yang ketiga itu tantangan dalam implementasi e-commerce. Jadi meskipun e-commerce menawarkan banyak keuntungan, tantangan dalam implementasinya di lingkungan pesantren itu tetap ada. Jadi santri itu harus diingatkan tentang resiko keamanan dan privasi data saat bertransaksi online. Selain itu perlu ada pengawasan dari pengelola pesantren untuk memastikan bahwa penggunaan e-commerce tidak mengganggu fokus akademik dan spiritual santri. Langkah-langkah ini itu penting untuk menjaga keseimbangan antara modernitas dan tradisi yang telah ada di pesantren gitu. Nah, ketiga output ini dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai dampak e-commerce dari kalangan santri dan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk mendukung integrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai outcome-nya, di mana seiring dengan perkembangan teknologi digital, penggunaan e-commerce di kalangan santri ini semakin menonjol dan membawa berbagai implikasi. Penelitian ini mengeksplorasi dampak signifikan dari e-commerce, mulai dari peningkatan literasi digital hingga perubahan pola konsumsi dan dampak ekonomi pada pesantren. Namun, di tengah manfaat yang ditawarkan, tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional juga perlu diperhatikan, sehingga pengelola pesantren dapat merumuskan strategi yang seimbang dalam menghadapi era digital ini. Maka dari itu, terdapat 3 outcome yang kami temukan, yaitu perlunya peningkatan literasi digital. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa e-commerce, khususnya Shopee di kalangan santri ini dapat meningkatkan literasi digital mereka. Dengan berinteraksi secara langsung dengan platform belanja online, santri ini tidak hanya belajar tentang cara berbelanja, tapi juga memahami aspek keamanan transaksi, pengelolaan data pribadi, dan etika berbelanja digital. Oleh karena itu, pendidikan literasi digital ini perlu ditingkatkan di pesantren untuk membantu santri beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkan e-commerce secara bijak. Yang kedua, perlu adanya perubahan pola konsumsi. Jadi, hasil penelitian mengindikasi adanya perubahan signifikan dalam pola konsumsi santri. Dengan kemudahan akses yang ditawarkan oleh e-commerce, santri ini cenderung beralih dari belanja tradisional ke digital.
ini itu berpotensi menyebabkan perilaku konsumtif yang lebih tinggi, di mana santri ini lebih sering melakukan pembelian impulsif. Oleh karena itu, penting bagi pengelola pesantren untuk memberikan edukasi mengenai manajemen keuangan personal agar santri dapat mengelola pengeluaran mereka dengan lebih baik. Yang ketiga, yang perlu diperhatikan itu mengenai tantangan dalam menjaga nilai-nilai tradisional. Meskipun e-commerce membawa banyak manfaat, penelitian ini juga mencatat adanya tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional di pesantren. Adanya pergeseran menuju gaya hidup yang lebih konsumtif dapat mengancam prinsip kesederhanaan yang selama ini dijunjung tinggi oleh pesantren. Maka dari itu, penting untuk menyeimbangkan antara modernitas dan tradisi. Dengan mengedukasi santri tentang pentingnya menjaga nilai spiritual dan etika dalam berbelanja, agar mereka tetap menikmati kemudahan teknologi tanpa mengorbankan nilai-nilai yang ada. Oke, kita lanjut ke teori yang digunakannya, yaitu proposal tersebut menggunakan beberapa teori untuk menganalisis pola konsumsi e-commerce Shopee di kalangan santri dan dampaknya terhadap gaya hidup serta ekonomi pesantren. Jadi, teori yang pertama ini adalah teori konsumsi, yang menjelaskan bagaimana individu atau kelompok membuat keputusan mengenai pembelian barang dan jasa. Teori ini tuh relevan karena mengkaji perilaku belanja santri dalam konteks e-commerce, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka seperti kemudahan akses dan promosi dari platform belanja e-commerce atau belanja online. Nah, teori yang kedua ini adalah teori e-commerce yang menguraikan bagaimana teknologi digital ini mengubah cara transaksi dilakukan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, e-commerce seperti Shopee memberikan akses yang lebih luas bagi santri untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang sebelumnya mungkin terbatas oleh lokasi fisik. Nah, teori ini juga membantu menjelaskan dinamika baru dalam pola pengeluaran yang muncul akibat penggunaan platform online. Selain itu, proposal tersebut mengacu pada perspektif ekonomi Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Jadi, dalam penelitian ini, aspek syariah menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik belanja tidak melanggar prinsip-prinsip Islam yang dapat berimplikasi pada nilai-nilai yang diajarkan di pesantren. Hal ini menciptakan tantangan bagi pengelola pesantren dalam menyelaraskan modernitas e-commerce dengan tradisi nilai-nilai yang ada. Baik, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai referensi yang digunakan dalam proposal ini yang mencangkup berbagai literatur yang berkaitan dengan e-commerce, konsumsi, dan gaya hidup santri. Jadi, yang pertama itu kita ngambil dari jurnal internasional yang ditulis oleh Amiruddin A pada tahun 2022 yang berjudul The Role of E-commerce in Enhancing Economic Independence in Islamic Boarding School. Jadi isi jurnalnya ini membahas bagaimana e-commerce dapat menjadi alat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren, dan relevansinya dalam konteks penelitian ini sangat penting untuk memahami dampak-dampak ekonomi dari penggunaan Shopee. Terus yang kedua itu kita ngambil dari jurnal nasional yang ditulis oleh Putri S dan Rahman A pada tahun 2022 yang berjudul Dampak E-commerce terhadap Gaya Hidup Konsumen Muda di Indonesia. Jadi isinya itu penelitian ini mengkaji dampak penggunaan e-commerce terhadap gaya hidup konsumen muda, termasuk pergeseran dari belanja tradisional ke digital. Dan temuan ini tuh penting untuk menganalisis gaya hidup santri dalam konteks pesantren karena itu sama-sama masih pada masa yang sama gitu. Terus yang ketiga itu kita ngambil dari analisis skripsi yang ditulis oleh Fathihatul Inayah pada tahun 2022 dengan judul Analisis Pengendalian Perilaku Konsumtif Santri Putri dalam Belanja Online. Ini tuh diambil dari studi kasus pada Pondok Pesantren Al-Hidayah
Karangsuci, Banyumas, di mana isi materinya itu mengenai analisis perilaku konsumtif santri putri dalam berbelanja online di Pondok Pesantren Al-Hidayah. Fokus utamanya itu terletak pada pengendalian perilaku konsumtif yang dilakukan baik secara internal maupun santri itu sendiri maupun eksternal oleh pengurus dan dewan asadis. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun santri senang berbelanja online, tingkat konsumtif mereka masih dalam batas wajar. Dengan pengendalian yang dilakukan melalui penegakan aturan dan nasihat. Penelitian ini relevan untuk memahami bagaimana kesederhanaan yang diajarkan di pesantren dapat diintegrasikan dalam menghadapi tantangan berbelanja online di era digital ini. Dengan rujukan pada referensi-referensi tersebut, proposal ini dapat memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai pola konsumsi e-commerce di kalangan santri dan dampaknya terhadap hidup serta ekonomi pesantren. Baik, lanjut ke metodologi penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian kami menggunakan pendekatan field research atau penelitian lapangan. Metode ini dilakukan dengan langsung terjun ke pondok pesantren Dar el-Hikam untuk mengamati perilaku konsumsi santri terkait belanja online di platform Shopee. Kami memilih pendekatan ini untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan akurat. Selain observasi, kami juga melakukan wawancara langsung dengan santri dan pengasuh pondok untuk memahami sistem jual beli di Shopee dan membandingkannya dengan perspektif ekonomi Islam. Pendekatan ini juga digunakan untuk menggali budaya konsumsi yang berkembang di pondok pesantren. Lanjut ke lokasi penelitian. Lokasi ini dilakukan di pondok pesantren Dar el-Hikam yang terletak di Ciputat. Lokasi ini dipilih karena terdapat fenomena yang menarik, yaitu tingginya intensitas transaksi online di kalangan santri. Meskipun ada aturan pembatasan, lokasi ini memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi melalui wawancara dengan pengasuh santri. Selanjutnya, data dan sumber data. Data yang dikumpulkan meliputi perilaku konsumsi santri dalam belanja online dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi budaya konsumsi santri. Dan sumber data ini dibagi menjadi dua. Yang pertama diperoleh melalui wawancara dan kedua data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Data ini dikumpulkan dengan 3 cara. Yang pertama dengan wawancara, kedua observasi, dan ketiga dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan untuk pengecekan keabsahan data, kami menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Misalnya membandingkan hasil wawancara dengan observasi, serta melakukan verifikasi ulang dengan informan. Langkah ini lakukan agar hasil penelitian lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya terkait hasil dan pembahasan penelitian. Hasil penelitian yang kami dapatkan, perilaku konsumsi santri. Santri di Dar el-Hikam sering melakukan belanja online melalui Shopee. Hal ini terlihat dari banyaknya paket yang datang ke pondok, meskipun ada aturan pembatasan belanja. Yang kedua, faktor-faktor budaya konsumsi. Faktor utama terjadinya peningkatan konsumsi dengan adanya kemudahan akses internet, promosi yang menarik dari aplikasi Shopee, dan kebutuhan barang yang tidak tersedia di sekitar pondok. Tren konsumsi ini juga mempengaruhi perilaku ini. Dan untuk sistem jual beli di Shopee dan perspektif ekonomi Islam, beberapa transaksi di Shopee tidak sesuai dengan prinsip Islam, misalnya karena ada unsur gharar dan riba dalam sistem kredit.
dan dampak belanja online terhadap kehidupan santri ialah budaya ini mempengaruhi keuangan pribadi santri dan dalam beberapa kasus mengganggu fokus mereka dalam menempuh pendidikan dan kegiatan spiritual. Dan untuk pembahasannya, budaya konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam Islam, transaksi harus bebas dari riba, gharar, dan unsur ketidakadilan. Beberapa perilaku konsumsi santri di Shopee belum sesuai dengan prinsip ini. Dan solusi untuk masalah budaya konsumsi adalah kami merekomendasikan edukasi kepada santri tentang konsumsi yang sesuai dengan prinsip Islam dan pembatasan lebih ketat pada belanja online serta pengawasan yang lebih intensif dari pihak pengasuh. Demikian pemaparan saya mengenai metodologi penelitian dan hasil dan pembahasan penelitian. Selanjutnya, terkait kesimpulan dan saran dari hasil penelitian kami, kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa e-commerce, khususnya Shopee, mempengaruhi pola konsumsi santri di pondok pesantren. Santri memanfaatkan kemudahan akses dan beragam produk yang ditawarkan. Sedangkan pengelola pesantren menggunakan platform ini untuk memasarkan produk santri, mendukung kemandirian ekonomi pesantren. Meskipun dampak positifnya signifikan seperti peningkatan ekonomi lokal, ada potensi perilaku konsumtif yang perlu diwaspadai. Edukasi tentang konsumsi bijak dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam transaksi e-commerce menjadi penting agar teknologi ini mendukung pengembangan ekonomi berkelanjutan tanpa mengesampingkan nilai-nilai tradisional. Saran dari kami ialah perlunya edukasi konsumsi bijak. Pesantren dan institusi pendidikan perlu mengadakan adanya program edukasi terkait e-commerce, manajemen keuangan, dan juga prinsip ekonomi Islam untuk mencegah perilaku konsumtif. Yang kedua, adanya peningkatan pemasaran produk lokal. Pesantren sebaiknya memanfaatkan e-commerce untuk memperluas pasar produk lokal sehingga mendorong kemandirian ekonomi. Yang ketiga, adanya kolaborasi dengan platform e-commerce untuk menginisiasi kerjasama dengan platform seperti Shopee untuk membuat promosi berbasis nilai Islam dan meningkatkan kesadaran akan konsumsi yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, diperlukannya pengawasan transaksi. Pengelola pesantren perlu memperkuat pengawasan terhadap pola konsumsi agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Itulah hasil penelitian kami terkait analisis pola konsumsi para santri di pondok pesantren terhadap gaya hidup para santri. Dan semoga dari hasil penelitian kami akan memberikan informasi dan membuka wawasan bagi penonton video kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.